Ibu, Yeah. semangat ya. Yeah. Semangat ya. Yeah. Nggak usah mengeluh ya. Yeah. Orang tidak tahu kalau kita punya utang kan? Yeah. Bagaimana caranya agar dapat senantiasa bersabar dan tetap semangat menghadapi musibah yang Allah berikan? Bisa jadi orangnya lagi jalan, ya dia jalan. Lihat orang naik sepeda, enak banget itu ya naik sepeda ya. Dia tidak susah jalan kaki tapi naik sepeda. Terus dia naik sepeda, lihat yang naik pakai mobil, pakai motor. Ih, enggak usah goes, enak banget dia. Nah, terus dia naik motor berkata lagi, enak banget itu. Ya naik mobil enggak kehujanan. Ternyata orang yang di dalam mobil pikirannya beda. Enak banget yang jalan, menikmati pemandangan dengan jalan kaki. Ih, Benar. betul sih bisa Betul, jadi. betul. Dan bisa jadi yang motor itu berkata, enak banget itu yang naik sepeda, berboncengan sama istri berdua. Benar. Bisa jadi. Ya. Jadi jangan pernah buruk sangka. Belajarlah sabar dalam menghadapi kesulitan. Tuh, dua, tiga, Kesulitan. Bu, tidak akan kita dapatkan pelaut yang ulung di laut yang tenang. Kita akan mendapatkan pelaut yang ulung di laut yang penuh ombak dan tantangan. Orang yang berkendaraan sapi, naik di atas sapi. Itu lambat jalannya. Tapi orang naik kuda. Itu lincah. Kenapa Bu? Itu suara apa Bu? Itu suara saya, maaf. Jadi orang yang diuji diterpa pasti orang kuat itu. Lihat anak-anak yang kurang mampu. Hujan-hujan, enggak sakit dia. Anak orang kaya baru keluar, asyik, itu sakit. Teguhkan iman kita. Orang beriman senantiasa berkata, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Udah bangkrut masih ada hikmahnya. Udah sakit ada hikmahnya. Alhamdulillah aku sakit jadi bisa kumpul sama keluarga. Itu betul-betul. Jadi tidak ada ruginya. Alhamdulillah ibu kudungnya ndak seragam sendiri. Apa ibu marah? Tidak. Karena ibu kelihatan sendiri kan? Yang lain ndak ketahui yang mana orangnya. Disamperin lagi sama Ustadz Maulana. Iya. Yang di sini sabar ya bu. Ibu dada-dada sama keluarga bu. Nah, Masya Allah. Ternyata ibu alhamdulillah masuk TV. Yang di situ susah bukan sudah tadi di sini. Apalagi nikmati suka dan duka. Enaknya sepiring berdua sama istri. Emat cuci piring. Saya kalau tidur selalu pegang tangan istriku. Karena 4 anakku di tengah. Supaya saya tidak jatuh dari ranjang. Manisnya pahala. Pahit kepedihan itu dinikmati. Nikmati. Enak itu kalau kita menikmati. Nikmati proses, nikmati kebersamaan, nikmati apa adanya. Enak itu. Jadi jangan pernah mengeluh. Karena ketika kita diuji itu sebenarnya ada tujuan Allah pada ujian itu. Ya Allah ya Karim, mohon maaf. Makasih banyak tadi kita diingatkan oleh Habib. Tidak ada ujian yang tidak ditimpa kepada Rasulullah. Meninggal bapaknya, meninggal ibunya, meninggal pamannya, meninggal anaknya. Terusir, dihina, dilempar batu. Kita ya Allah, ujian kita tidak terlalu besar. Bu, Ya. mau semangat. Mau semangat. Mau. Lihat tujuannya. Orang yang jalan ada tujuan, semangat. Apalagi kebersamaan. Makanya kalau ada lagi diuji, hiburlah dia.
Dia tidak rasa itu kepedihan. Karena orang yang dihibur, orang yang bersama-sama ketika diuji, maka akan mengurangi kepedihan ujian itu. Dan orang yang bersama-sama menikmati kebaikan, nikmat, akan membesarkan nikmat itu. Kue ini enak, Bu. Enak, karena semua nyoba. Tapi ada kue tidak pernah dicoba. Gimana orang bisa merasakan enak atau tidak? Saya salut sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini brosnya di sini ada satu. Ada satu di sini. Daripada tidak kepake ya, Bu. Banyak orang nyimpang emasnya tidak pernah dipakai emasnya. Mati dipakai istri kedua. Baiklah, kita akan mendengarkan doa bersama dari Habib Novel. Dengan ini kami silakan untuk menguatkan kita dalam kena ujian. Saya terima. Ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mau ngajak semuanya untuk melakukan langkah pencegahan agar kita tidak terkena musibah. Nah, judulnya kalau udah kena sabar ya. Kalau udah kena nanti syukur. Ya ridho kemudian syukur. Itu kalau udah kena. Tapi langkahnya biar nggak kena gimana? Nomor satu ya, kita itu harus punya hati yang prasangka baik sama Allah. Ini seringkali udah prasangka buruk. Wah nanti kelihatannya kena tilang ini. Oh kena itu. Ya nanti saya akan terpeleset. Kepeleset itu. Ya, pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Ya, ingat-ingat apa? Pikiranmu adalah doamu. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Mikirlah yang baik, jangan mikir yang jelek. Dan coba kita ini sering harus introspeksi diri itu loh. Hari ini apa ya kekurangan-kekurangan kita dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Terus kita minta ampun. Ya jangan sampai nunggu dikasih lemparan batu ya, dikasih musibah baru kita ingat. Jadi pakai untuk ingat terus. Ya gimana caranya? Istighfar yang banyak. Ya istighfar yang banyak. Saya sedikit mau tadi dari awal mau saya sampaikan, ya ketika Mbak Caca bilang masalah saudara-saudara kita seiman atau buat yang non-muslim saudara dalam kemanusiaan, ini ada manusia-manusia yang lagi ibadah dibantai. Ya, dibantai dengan keji. Ya, dibantai dengan keji. Ya, sikap kita kalau seperti itu biar kita nggak kena yang sama, nomor satu harus sedih. Kalau kita nggak sedih, maka kita akan diuji yang sama atau bahkan lebih berat. Harus sedih, ya Allah kok begitu nih. Mudah-mudahan itu angkat tangan, doakan yang kena. Tapi saya lihat sesuatu yang indah. Kita harus melihat Allah baik, jangan bilang Allah ini gimana sih ya. Orang udah ibadah di masjid, sholat, kok dapat musibah seperti itu. Ternyata Allah punya cara yang sangat indah untuk menunjukkan dirinya. Allah punya cara yang sangat indah untuk mengangkat derajat muslimin di seluruh penjuru dunia. Allah punya cara yang indah untuk menjadikan muslim-muslim di luar negeri ibadahnya jauh lebih nyaman dan jauh lebih aman. Subhanallah, karena syuhada tersebut sekarang azan berkumandang pakai mikrofon di masjid-masjid yang ada di New Zealand. Ya, karena musibah tersebut, Masya Allah, di Amerika, Yahudi, dan lain sebagainya berbaris di depan masjid menjaga muslimin yang lagi sholat. Karena musibah tersebut, Masya Allah, anak-anak yang tadinya nggak pernah ke masjid, dia mengatakan, aku akan jaga rumah Allah, aku akan pergi ke masjid. Jadi kita harus prasangka baik, itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kalau kita prasangka baik, maka itu akan menghindarkan dari banyak musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa. Ya doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Senjatanya orang beriman doa. Kadang kita suka meremehkan doa. Ya, suka meremehkan doa. Doa itu penting. Mau keluar baca doa. Mau duduk baca doa. Mau masuk pasar baca doa. Keluar pasar baca doa. Masuk mall baca doa. Ya, doa di mana-mana. Karena doa itu bisa menyelamatkan. Doa bisa menyelamatkan. Caranya gimana? Doakan orang lain dan minta doa dari orang lain. Mau keluar minta doa sama orang tua. Bu, ayah tolong doain selamat.
Ya minta doa sama teman-teman, doakan selamat. Itu doa satu yang diterima sama Allah Ta'ala, selamat kita nih. Kadang kita terlampau pede nyopir ya, terlampau pede dengan kendaraan. Kita lupa minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak. Kemudian yang ketiga apa? Sodakoh seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Sedekah. Sedekah ini merupakan cara membentengi diri dari musibah. Ya, cara membentengi diri dari musibah. Nah, terutama kalau kita sedekah kepada orang-orang yang lagi kena musibah. Contoh tetangga ini. Ya, tiba-tiba kok dia anaknya sakit masuk rumah sakit. Nggak punya duit. Ya, jangan kita menjenguk, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Satu kampung datang, tapi nggak ada yang ninggalin duit. Ya, ini lagi sakit. Biar kita nggak kena penyakit yang sama, nggak duji yang sama, sembuhkan dia, obatkan dia, carikan dana. Nih, biar sembuh anakmu. Berapapun kita akan biayai. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit yang semisal. Itu cara menghindarkan musibah. Kemudian yang keempat, atau yang selanjutnya, ada satu doa. Karena doanya banyak banget ya. Doa untuk terhindar musibah itu sangat banyak. Ya, di antaranya kalau lagi ada orang lain kena musibah. Ada fulan kena musibah, fulan kena musibah, fulan kena musibah. Nomor satu kita syukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala. Coba tirukan saya. Alhamdulillah. Alladzi afani mimma ibtala. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang diberikan kepadanya. Insya Allah akan terhindar dari musibah yang sama. Dengan catatan, jangan bilang di depan yang karena musibah, Alhamdulillah rumahku selamat, gak seperti rumahmu. Salah itu ya. Demikian Ustadz Maulana, Mbak Caca. Mengambil hikmah di balik musibah. Ada 3 langkah ketika kita ditimpa musibah. Langkah yang pertama, ayo sikapi musibah itu, ambil disertai dengan muhasabah, introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi ini? Inilah kesalahanku, ini harus kuperbaiki, ini aku harus berbuat seperti ini. Kenapa anakku sakit? Kemungkinan saya kurang perhatian. Itu terus bermuhasabah tanpa menyalahkan orang lain. Tapi kemudian tanamkan langkah berikutnya, tetap berbaik sangka. Berbaik sangka dan jangan pernah mengeluh dan mencela. Amin. Masya Allah, hari ini pelajaran banyak banget yang bisa kita dapetin dari guru-guru kita, dari Ustadz Maulana, dari Habib Novel, dari Ustadz Kafi juga, terima kasih banyak. Membuat kita menjadi semangat dalam menghadapi apapun ujian yang menerpa kita. Dan Masya Allah, Allah tuh sayang banget dan cinta banget sama kita ternyata. Jadi insya Allah setelah mendengarkan tausiah hari ini, kita menjadi semakin cinta untuk melakukan ibadah-ibadah yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat seluruh jamaah yang sudah hadir ke sini dan juga buat jamaah yang di rumah. Saya Caca Fredrika mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.